Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dari sebelah kanan. ya kenalin, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2504 301003. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmania dengan NIM 250 430 1046. Perkenalkan, nama saya Naila Sriwidia dengan NIM 250 430 1046. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda dengan NIM 2504 30 1067. Kami dari kelas 1A Prodi Akuntansi. Jadi di sini kami ingin membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, lalu ada perencanaan sumber daya manusia, serta permasalahan yang ada dalam manajemen dan juga perencanaan dalam sumber daya manusia. Langsung saja saya persilakan kepada Syifa Rahmania untuk memulai materinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian MSDM. MSDM ialah manajemen sumber daya manusia, ialah proses mengelola manusia yang bekerja dalam suatu organisasi agar mereka dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sederhananya MSDM itu fokusnya pada bagaimana cara perusahaan untuk mengatur, mengembangkan, dan memotivasi karyawan supaya bisa bekerja sebaik mungkin. Di sini ada juga tujuan dan fungsi utama. Lalu, apa sih tujuan dari MSDM itu? Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas kerja agar hasil kerja karyawan optimal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja supaya karyawan merasa nyaman dan termotivasi. Yang ketiga, menjaga hubungan kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan. Dan yang keempat, yaitu menjamin ketersediaan SDM yang kompeten melalui rekrutmen dan pelatihan. Dengan kata lain, MSDM ini berusaha memastikan bahwa orang yang bekerja di perusahaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bisa berkembang. Di sini ada juga fungsi utama MSDM. Yang pertama yaitu perencanaan SDM adalah menentukan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih orang yang paling sesuai untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yang dimana supaya kemampuan karyawan ini terus meningkat. Dan yang keempat yaitu penilaian kinerja. Ini perusahaan menilai sejauh mana sih karyawan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kompensasi dan penghargaan. Jadi, organisasi atau perusahaan memberikan gaji atau bonus sesuai prestasi kerja. Jadi, semua fungsi ini saling berhubungan untuk mendukung keberhasilan organisasi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa MSDM sangat penting karena manusia adalah aset utama dalam organisasi. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, tujuan perusahaan ini tidak akan tercapai. Jadi, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Nada. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang masalah dan tantangan dalam MSDM. Masalahnya apa saja sih yang ada? Pertama, tingginya turnover atau tingginya penggantian karyawan. Akibatnya banyak karyawan yang keluar diakibatkan ketidakcocokan gaji atau tidak ada kesempatan peluang naik pangkat yang mengakibatkan produktivitas perusahaan menurun. Kedua, rendahnya motivasi dan kinerja. Rendahnya motivasi dan kinerja disebabkan kurangnya penghargaan, lingkungan kerja tidak mendukung, atau kepemimpinan yang buruk. Konflik di tempat kerja itu apa aja sih? Banyak. Salah satunya itu konflik sama karyawan, perbedaan pendapat yang mengakibatkan konflik. Tantangannya itu apa saja sih? Saya akan menjelaskan 1-2 contoh tantangan apa saja yang ada dalam MSDM. Perkembangan teknologi. MSDM itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Supaya mereka tidak ketinggalan perkembangan. 2. Persaingan global.
persaingan global. Karyawan harus bersaing dengan tenaga kerja dari dalam negeri saja, tapi mereka juga harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Oke, next. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sederhananya tuh seperti adalah perusahaan menyiapkan orang-orang yang dibutuhkan agar pekerjaan mereka itu berjalan dengan lancar dan tujuan perusahaan tercapai. Tahapannya itu ada 6. Saya akan menjelaskan kepada kalian satu persatu. Satu, analisis situasi organisasi. Apa sih analisis situasi organisasi itu? Pertama, kita lihat dulu kondisi perusahaan sekarang, visi dan misinya, dan bagaimana keadaannya di dalam maupun di luar. Tujuannya itu supaya rencana SDM sesuai dengan arahan perusahaan. Contohnya tuh seperti perusahaan ingin membuka anak cabang, otomatis kan memerlukan karyawan yang lebih banyak lagi. 2. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja, demand forecasting. Apa sih perkiraan kebutuhan tenaga kerja itu? Di tahap ini kita memperkirakan berapa banyak orang yang dibutuhkan dan keahlian apa saja sih yang mereka punya. Misalnya itu kita tuh memerlukan di bagian keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Ketiga, analisis ketersediaan tenaga kerja. Setelah tahu kebutuhannya, kita cek tenaga kerja yang sudah ada, apakah jumlahnya sudah cukup, atau apakah kemampuan mereka sesuai. Kalau belum cukup, kita bisa menambah karyawan baru. Keempat, identifikasi kesenjangan SDM. Tahapan ini untuk melihat perbedaan antara tenaga kerja yang dibutuhkan dan yang tersedia. Kalau kurang, berarti ada kekurangan pada SDM. Kalau lebih, berarti kita perlu menempatkan sebagian karyawan di divisi lain. Kelima, penyusunan rencana tindakan SDM atau action plan. Penyusunan rencana tindakan SDM itu apa sih? Oke, saya akan menjelaskan. Setelah tahu kekurangannya di mana, kita buat rencana tindakan. Misalnya dengan merekrut pelatih, promosi, atau mutasi supaya semua posisi bisa diisi oleh orang yang tepat. Keenam, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan dan evaluasi ini ialah tahapan terakhir, rencana yang sudah dibuat lalu dijalankan. Setelah dijalankan, kita lihat apakah sudah evaluasi. Kita evaluasi apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, kita bisa mengulangnya kembali. Materi ini akan dilanjutkan oleh Saudari Naila. Dari saya, sekian. Ini saya akan melanjutkan materi yaitu permasalahan perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Jadi permasalahan SDM itu yang pertama ada data dan informasi yang tidak akurat. Kadang perusahaan tidak punya data karyawan yang lengkap atau terbaru. Akibatnya perencanaannya itu jadi salah. Contohnya, perusahaan tidak tahu siapa saja yang akan pensiun tahun depan. Jadi tiba-tiba kekurangan pegawai dan pekerjaan jadi terbengkalai. Yang kedua, ada perubahan lingkungan yang cepat. Teknologi dan ekonomi selalu berubah. Rencana yang dibuat hari ini bisa jadi itu tidak cocok untuk besok. Contohnya, perusahaan sudah ada rencana rekrut tukang cetak brosur. Tapi sekarang promosi itu bisa dilakukan lewat media digital, lewat handphone. Jadi pekerjaan itu tidak bisa dibutuhkan lagi. Terus yang ketiga ada kurangnya kerjasama antar bagian. HRD biasa bekerja sendiri, HRD itu tidak biasa bekerja sendiri. Kalau tidak ada komunikasi dengan bagian lain, kebutuhan tenaga kerja bisa salah. Contohnya, bagian HRD menambah pegawai administrasi, padahal bagian itu udah cukup, dan malah membuat pekerjaan jadi tumpang tindih. Terus yang keempat, ada ketidakpastian masa depan. Kondisi bisnis tidak bisa diprediksi. Hal-hal yang tak terduga bisa membuat rencananya jadi gagal. Contohnya, pas pandemi, perusahaan sudah ada rencana buka cabang baru dan mau ngerekrut banyak orang. Tapi akhirnya batal karena penjualannya turun karena saat pandemi.
Terus yang kelima, ada kurangnya dukungan manajemen puncak. Itu bisa diartikan kurangnya dukungan dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak peduli dengan rencanaan SDM, semua rencana bisa aja stop di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan. Contohnya, HRD sudah buat rencana pelatihan supaya karyawan lebih terampil, tapi pemimpin atau pimpinannya itu nggak setuju karena dianggap buang-buang biaya. Terus yang keenam juga ada keterbatasan anggaran. Membuat dan menjalankan rencana sumber daya manusia itu perlu biaya, misalnya untuk pelatihan atau untuk merekrut. Di sini ada contohnya, yaitu perusahaan ingin mengadakan pelatihan komputer untuk karyawan, tapi batal karena uangnya dipakai untuk promosi yang lain atau untuk promosi produk. Yang ketujuh, yang terakhir ada ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Kadang rencananya sudah bagus, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Biasanya karena kurangnya pengawasan atau waktunya tidak cukup. Contohnya HRD sudah merencanakan rekrut 10 orang, tapi yang berhasil diterima hanya 5 karena proses seleksinya yang terlalu lama. Terus di sini ada studi kasus perencanaan SDM kesehatan mewujudkan kebutuhan tenaga kesehatan melalui strategi yang efektif. Jadi di sini fokusnya analisis kebutuhan, distribusi, dan beban kerja tenaga kesehatan dalam kerangka perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Penelitian ini membahas bagaimana cara merencanakan kebutuhan, distribusi, dan beban kerja tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan lebih merata di seluruh Indonesia. Di sini temuannya terdapat ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Jadi, temuan utamanya ada distribusi tenaga kesehatannya itu belum merata. Banyak tenaga medis yang menumpuk di kota besar, sementara di daerah terpencil itu kekurangan tenaga kerja. Terus juga ada beban kerja tenaga kesehatannya itu terlalu tinggi. Karena tenaga medisnya sedikit, beban kerjanya itu jadi banyak, jadi berat. Jadi mengurangi kualitas pelayanan dan membuat tenaga medisnya itu juga cepat lelah. Terus masalahnya ini, masalah yang muncul, perencanaan yang tidak memperhitungkan secara memadai kondisi geografis dan distribusi tenaga kerja. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu kurang memperhitungkan kondisi geografis. Kayak tadi daerah terpencil yang sulit dijangkau, tapi perencanaannya tidak sesuai. Jadi akibatnya tenaga kesehatan tidak tersebar dengan seimbang. Terus juga beban kerja tidak diperhitungkan secara adil. Ada tenaga kesehatan yang harus melayani terlalu banyak pasien, sedangkan di tempat lain justru ada yang kekurangan pasien. Jadi pelajaran yang dapat diambil atau yang bisa kita ambil agar perencanaan sumber daya kesehatan itu efektif, itu perlu perencanaan berbasis data. Gunakan data beban kerja dan jumlah penduduk tiap wilayah. Terus juga ada strategi distribusi yang tepat. Tenaga kesehatan harus disebar merata, tidak hanya di kota, tapi juga di daerah terpencil. Pemantauan dan evaluasi rutin. Jadi agar bisa menyesuaikan kebutuhan tenaga kesehatan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini saya ingin membahas mengenai permasalahan MSDM dan juga studi kasusnya. Terus permasalahannya itu ada rekrutmen dan seleksi karyawan yang tidak efektif. Rekrutmen ini terjadi dikarenakan perusahaan tidak efektif dalam mencari karyawan yang mereka itu ingin mencari sesuai yang mereka tuju, atau perusahaan itu ingin mencari karyawan tapi karyawan tersebut tidak sesuai dengan bidang yang mereka miliki. Terus ada juga pengembangan karyawan yang kurang. Seperti yang kita tahu sendiri, pengembangan karyawan itu sangatlah penting dikarenakan hal itu untuk meningkatkan kinerja mereka di masa yang akan jangka panjang. Apabila kinerja karyawan itu kurang, maka hal itu juga akan berdampak negatif pada perusahaan. Terus, manajemen kinerja yang tidak adil, seperti yang kita tahu, kadang pada saat evaluasi penilaian kinerja, hal itu tidak dilakukan secara objektif ataupun juga transparan. Terus ada juga penggunaan teknologi dan digitalisasi. Seperti yang kita tahu sendiri kan, pada zaman sekarang ini, teknologi dan perkembangan itu sudah sangat maju lah.
berbeda dengan zaman dahulu, dan juga kadang ada banyak juga orang yang masih belum terlalu paham gitu sama teknologi sekarang. Karena perbedaan zaman dari ke zaman itu sangat berbeda jauh. Dan juga sekarang ada lanjut yang kelima, ada kepatuhan hukum dan juga etika. Setiap perusahaan itu harus mengikuti standar hukum dan juga etika yang berlaku. Contohnya seperti K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga undang-undang ketenaga kerjaan. Apabila perusahaan tidak mengikuti hukum dan etika yang berlaku, maka mereka akan dikenai hukuman yang berat atau sanksi. Terus di sini ada studi kasus juga mengenai manajemen kinerja yang tidak adil. Contohnya seperti Unilever Indonesia yang melakukan sistem evaluasi kinerja yang subjektif. Hal itu menimbulkan keluhan diskriminasi gender, terutama pada kaum wanita yang kurang mendapatkan promosi. Nah, seperti apa sih dampak dan solusi yang harus dilakukan oleh Unilever dalam menanggapi masalah tersebut? Yaitu mereka mengadopsi sistem berbasis data dan audit gender, lalu ada juga meningkatkan kepuasan karyawan, serta mengurangi keluhan sebesar 30%. Baik, begitu saja materi saya yang ingin saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen di bawah ini ya guys.